Aksi nyata diferensiasi dalam pembelajaran oleh Fadli Hidayat. Aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pembelajaran di mana guru menggunakan strategi belajar sesuai dengan kemampuan siswa, gaya belajar siswa, dan kebutuhan siswa. Pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk menciptakan pelayanan dalam melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa, minat, bakat siswa. Pertanyaannya, kenapa harus berdiferensiasi? Untuk membantu setiap murid yang pada dasarnya memiliki kemampuan berbeda yang beragam agar tumbuh semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya, karena anak yang baru lahir memiliki minat, bakat, dan potensi yang berbeda. Hal ini jelas dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana peran pendidik adalah menuntun muridnya untuk mencapai versi terbaiknya sesuai dengan potensi dan keunikan yang dimilikinya. Tahap praktek dalam pembelajaran berdiferensiasi yang pertama itu kita melakukan persiapan, perencanaan buat asesmen awal, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi. Dalam persiapan, tahap pertama yang kita lakukan yaitu menentukan tujuan pembelajaran, tahap kedua memetakan kebutuhan murid di kelas, dan setelah itu baru kita buku untuk dibaca. Termasuk tahap ketiga, menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan kita menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian tiga aspek kompetensi yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tujuan pembelajaran disusun dengan memperhatikan eviden atau bukti yang dapat diamati atau diukur pada murid sehingga murid dapat dinyatakan mencapai suatu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran memuat kompetensi dan lingkup materi. Memetakan kebutuhan belajar murid, pertama itu kesiapan belajar, kapasitas siswa untuk mempelajari materi yang baru. Dua, minat belajar, faktor yang memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Tiga, profil belajar, pendekatan pembelajaran yang disukai murid seperti gaya belajar, kecerdasan, budaya, latar belakang, dan jenis kelamin, bahasa, dan keadaan keluarga. Menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Referensi konten, versi pemberian materi kepada siswa berdasarkan keterampilan, profil belajar, dan pengetahuannya, tetapi tetap sejalan dengan tujuan pembelajaran. Diferensiasi proses, variasi penyampaian materi, variasi dalam aktivitas untuk memahami materi, versi tingkat kompleksitas, diferensiasi produk. Variasi bentuk tagihan atau produk yang diharapkan dari siswa misalnya gambar, video, teks, poster, dan lain-lain. Di sini ada pelaksanaan contoh modul ajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, diferensiasi proses. Bisa dilihat. Tahap selanjutnya, tahap evaluasi. Menentukan sikap penilaian sikap dilihat dari aspek sikap pengetahuan dan keterampilan dilakukan secara terus-menerus dalam kegiatan proses belajar mengajar. Selanjutnya, tahap refleksi menggunakan 4P. Yang pertama yaitu peristiwa apa yang dialami. Dua, perasaan saat mengikuti proses belajar mengajar. Tiga, pembelajaran apa yang didapat. 4. Perubahan apa yang akan dilakukan. Cara menggunakan refleksi untuk menganalisis tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar. 2. Untuk melakukan evaluasi diri terhadap proses belajar yang telah dilakukan. 3. Untuk mengidentifikasi faktor penyebab kegagalan dan pendukung keberhasilan. Indikator keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi adalah siswa merasa selama proses belajar mengajar berlangsung, mereka sangat bersemangat dan antusias sekali, sehingga tingkat keberhasilan belajar semakin meningkat dan tercapainya keberhasilan dalam belajar. Di sini ada dokumentasi proses
berdiferensiasi proses bisa dilihat dalam materi pendidikan jasmani olahraga kesehatan. Contoh umpan balik yang dilakukan setelah belajar mengajar pendidikan jasmani olahraga. Contoh umpan refleksi diri. Murid memiliki gaya belajar, kemauan, dan minat yang berbeda. Guru dapat memfasilitasi kebutuhan setiap murid, maka mereka belajar akan segera terwujud. Dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi, kita menyadari keberagaman yang ada pada peserta.